abi wa bi barakati ulumi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu anhu wa hadasil kunnat domat paro idahu bananu sunnati saniyah. Wahada dan bermula ini nasab, itu silkun adalah kalung. Nazomat yang menazomkan faro idahu akan mutiara-mutiaranya. Siapa yang menajomkan bananu sunnati saniyah, jari-jari hadis yang sahih. Coba tuh. Bahasa Imam Barzanji. Hadis sahih punya jari. Ya. Warab'uhu ilal khalili Ibrahim amsaka anhu syari'u wa abah. Warab'uhu bermula meneruskan nasab ilal khalili Ibrahim kepada Sayyidina Ibrahim. Itu amsaka menahan. Anhu daripada meneruskan siapa asyari'u syariat. Wa abah dan tak menyukai oleh syari'hu akan nerusin nasab Nabi. Sampai Nabi Ibrahim. Udah jangan pakai diterusin dah teradahan ya. Udah sampai Sayyidina Adnan cukup. Hadisnya sahih. Sayyidina Adnan kesono hadisnya masalah. Jadi jangan nyebutin nasab Nabi di atas Sayyidina Adnan. Wa adnanu bila raibin inda zawil ulumin nasabiyah. Wa adnanu bermula Sayyidina Adnan bila raibin tanpa keraguan. Inda zawil ulumin nasabiyah di sisi orang-orang pemilik ilmu nasab. Ilad dabihi kepada orang yang kepada Nabi yang hampir disembelih. Ismaila tegesnya Nabi Ismail. Itu nisbatuhu bermula nisbatnya Sayyidina Adnan. Wa muntama dan sampainya Sayyidina Adnan. Fa'azim bihi maka alangkah agungnya apa bihi nasab. Min ikdin berupa permata. Alangkah agungnya min ikdin berupa permata. Ta'allaqot yang gemerlap apa kawakibuhu mutiaranya. Kalung ikdin. Berupa kalung ta'allaqot yang gemerlap. Apakah wakibuhu mutiara kalung. Ad-durriyatu yang menyala. Ya. Yang bersinar. Ya. Atau ad-durriyatu atau dibaca ad-darriyatu yang putih. Yang gemerlap mutiara yang bersinar boleh, yang putih boleh. Wa kaipala bagaimana tidak? Wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqa. Bagaimana tidak? Wa sayyidul akramu dan penghulu yang teramat mulia. Itu wasitatuhu adalah pusatnya kalung. Al-muntaqoh yang terpilih. Nah, sampai situ dulu. Nasabun tasibul. Itu minggu depan. Ya. Nah. Wahada bermula ini tengahnya. Ain nasabul mazkuru nasab yang disebutkan. Wahaza bermula ini. Ya, nasab Nabi yang disebutin.
Muhammad bin Abdullah sampai Sayyidina Adnan. Itu silkun adalah silkun. Aikiladatun adalah kalung. Ya. Wahwa bermula silkun. Silkun itu benang. Nasab Nabi itu bagaikan benang. Maksudnya benang apa? Bagaikan kalung. Kalung itu kan terdiri dari benang dan mutiara. Wahada silkun dan nasab Nabi itu bagaikan benang. Maksudnya benang bagaikan kalung. Betapa indahnya nasab tersebut. Wahwa bermula lapat silkun itu majazun majas. Majas mursal. Majas itu kalimat yang digunakan bukan makna sebenarnya. Min itlaqil juz'i dari memutlakan sebagian. Wahwa silkun dan bermula dia sebagian itu silkun. Bimana khaitin dengan makna benang. Wa irodatil kulli dan menghendaki makna keseluruhan. Wahwa bermula keseluruhan itu al-qiladatu kalung. Tuh. Makanya di dalam awal muqaddimah kan kata Senawawi, Rawi Barzanji itu tak tertandingi dalam sastra balagohnya. Ya beliau membahasakan nasab Nabi itu benang. Yang dimaksud benang adalah kalung. Ya betapa indah nasab tersebut. Menyebutkan sebagian yang dimaksud seluruhnya. Nazomat yang menyusun bitakfifi zo'i dengan meringankan zo. Boleh dibaca nazomat tanpa tasdid. Bitakfifi zo'i dengan tidak mentasdidkan huruf zo. Ketemu nggak, Ling? Cariin Will. Al-musyalati ya yang terangkat. Ya. Untuk membedakan huruf zo dan huruf dot. Kalau huruf dot kan gak ada tiangnya, gak ada tegaknya. Al-musyalah itu istilah. Ya, dengan meringankan huruf zo yang tegak. Musyalah tuh diambil dari kata syala. Syala tuh irtafa'a. Makanya ada namanya bulan Syawal. Syahrul irtifa. Ya, bulan di mana orang terangkatnya derajat. Kenapa? Lagi banyaknya silaturahim, lagi banyaknya sodakoh. Jadi nggak ada cerita tuh duit THR nggak habis di Lebaran, nggak ada. Emang wayahnya. Emang bulannya. Ya. Watasdidiha dan boleh mentasdidkan huruf zo. Kama pisohihi sebagaimana dalam sahih. Itu sahih apa sihah? Ya. Komus kali ini. Lakinnal absoha akan tetapi yang lebih pasti itu atakfifu meringankan zo. Yang lebih afdol dibacanya nazomat. Orang baca rawi. Wahada silkun nazomat. Boleh. Nazomat. Boleh. Tapi yang lebih fasih dibacanya nazomat. Bukan nazomat.
yang menyusun paroidahu akan butiran-butiran kalung. Ai jawahirohu mutiara-mutiara kalung. An-napisata yang indah. Jawahirohun napisata. Kama fil komusi sebagaimana di dalam mu'jamul komus. Mu'jam yang pertama disebut komus. Siapa yang menyusun akan mutiara-mutiara itu? Nasab Nabi diumpamakan bagaikan kalung. Ya. Kalung ini ya disusun mutiaranya pakai benang. Siapa yang menyusun? Bananu sunnati saniyah, jari-jari hadis yang sahih. Coba tuh. Hadis punya jari. Huwa bermula lapat bananu. Itu jam'u bananatin, jamaknya lapat banana. Kata orang Inggris jamaknya pisang. Banana. Bita'il marbutoti dengan tak marbutoh. Ya. Ai atropil as ai atropul asobi. Tegesnya banan itu ujung-ujung jari. Coba. Nggak tanggung-tanggung. Yang menyusun nasab Nabi yang bagaikan kalung adalah ujung-ujung jari. As-sunnati hadis, ayil ahadisi tegesnya hadis. Jadi yang menyusunnya itu jari-jari hadis. Asaniyati yang tinggi. Ayil marfu'ati. Saniyatu ayil marfu'ah. Hadis-hadis yang tinggi. Wal muradu bermula yang dimaksud bizalika dengan saniyah atau dengan marfu'ah. Itu as-sohihatu hadis-hadis sohih. Saniyah tuh artinya boleh dua. Nasab Nabi itu disusun oleh hadis-hadis jari-jari yang sahih atau ujung-ujung jari-jari hadis yang bersinar. Saniyah tuh boleh tinggi, boleh sahih, boleh bersinar. Wasaniyah tuh bermula lapat kata saniyah. Ima ukhidat ada kalanya diambil minas sanai dari kata sana. Al-mamdudi yang ising mamdud. Bimakna rif'ati dengan makna luhur, tinggi. Wa ima dan ada kalanya ukhidat minas sana. Diambil dari kata asana. Al-maksuri yang isi maksur. Bimanat dawi dengan mana cahaya. Artinya ujung-ujung jari-jari hadis yang bercahaya. Apa tuh maksudnya musonib? Kok hadis punya ujung jari? Malah aneh kali bahasa begitu ya. Di mana nilai sastranya? Kok menyusun kalung nasab itu ujung-ujung jari hadis? Enggak malah puyeng tuh bang. Enggak malah indah. Dari mana sisi keindahannya? Wasyabbaha dan menyerupai siapa al-musonnifu tuan musonnif Imam Barzanji. Al-ahadisa akan hadis-hadis as-sohihata yang sohih. Adalata yang menunjukkan ala hadan nasabi syarifi atas ini tegesnya nasab yang mulia. Musonib menyerupakan hadis-hadis itu bi insanin dengan manusia.
Kenapa sih di Barzanji dikatakan yang menyusun kalung nasab itu adalah ujung-ujung jari hadis? Kok hadis punya jari? Karena musonib memberi perumpamaan. Hadis itu bagaikan manusia. Hadis-hadis Nabi itu bagaikan manusia. Di mana sisi kesamaannya? Pisyaropi di dalam kemuliaan wan naf'i dan kemanfaatan. Sebagaimana manusia itu mulia, hadis itu mulia. Sebagaimana hadis manusia itu memberi manfaat, hadis pun memberi manfaat. Itu nilai sastranya. Wa asbata dan menetapkan Tuan Musonib laha bagi hadis. Al-banana akan kata banan. Allati bimana atropil asobi'i yang dengan makna ujung-ujung jari. Takhilan karena membuat imajinasi. Tuh. Kenapa sih musonib mengatakan yang menyusun nasab Nabi ujung-ujung jari hadis? Dengan dikatakan ujung jari hadis kan orang berimajinasi bahwa ada bagi hadis itu jari. Terjadi hayalan. Terjadi hayalan apakah hadis itu punya ujung jari, punya kuku. Ya. Nah, ini yang disebut dalam ilmu balaghah majaz bil isti'aratil makniyati takhyiliyah. Tuh. Nyesel kan ngaji? Ya. Majaz bil isti'aratil al makniyati takhyiliyah. Tulis maaf tuh. Subbihatis sunnatus saniyatu ai sahihatu. Diserupakan hadis-hadis yang luhur ai sahihah bi insanin dengan manusia. Bijami isyaropi wan naf'i dengan kesamaan kemuliaan dan kemanfaatan. Pikullin pada masing-masing. Tasbihan mutmaron fin nafsi. Dengan perumpamaan yang tersimpan di dalam pikiran. Dzukirul musyabbahu disebutkan musyabbah. Wa hudipal musyabbahu bihi dan dibuang musyabbabih. Wa huwa insanun yaitu lapat insan. Wa rumiza dan diinformasikan lahu bagi musyabbah bisyai'in dengan sesuatu. Min lawazimihi dari keharusan musyabbabi. Tiap manusia kan harus lazimnya punya jari. Wahua dan syai'nya itu albananu banan. Allati bimakna atropil asobi'i yang dengan makna ujung jari. Ala sabilil isti'aratil makniyati takhyiliyah. Ala sabilil isti'aratil makniyah wal bananu takhyilun. Dah. Disebut isti'arah makniyah karena musyababih dibuang. Kalau yang dibuang musyabah namanya tasrihiyah. Disebut takhyiliyah karena ada kata yang membuat takhyil.
Warabuhu bermula meneruskan nasab ai isoluhu meneruskannya ayin nasabi tegese nasab. Ilal khalili Ibrahima kepada Sayyidina Ibrahim. Itu amsaka menahan. Aimana'a mencegah, melarang. Anhu daripadanya. Airob'ihi meneruskan nasab ilaihi kepada Ibrahim. Siapa asyari'u syariat. Maksudnya syariat ayin Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, tegasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bukan orang tak mau menghafal nasab Nabi sampai Nabi Ibrahim atau sampai Nabi Adam. Bukan. Tapi ternyata melanjutkan nasab Nabi sampai Sayyidina Ibrahim itu dilarang oleh syariat. Dilarang oleh Nabi. Wa abahu dan enggan oleh syariat hu akan rob'u. Ai karihahu tak menyukai hu akan rob'u. Siapa asyari'u syariat. Dari mana Anda tahu bahwa syariat Nabi melarang? Dan Nabi enggan meneruskan nasabnya sampai Sayyidina Ibrahim. Idi syari'u karena bermula Nabi. Itu lam yusil tidak meneruskan an-nasaba akan nasab ila Ibrahim alaihi salam kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Loh, kok Anda bisa mengklaim bahwa syariat melarang? Loh, mana buktinya? Loh, buktinya gampang. Nabi sendiri tidak meneruskan nasabnya, tidak menyebutkan sampai Sayyidina Ibrahim. Artinya Nabi enggan. Waqat ruya dan sungguh diriwayatkan an Ibni Abbasin dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Apa yang diriwayatkan anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam karena adalah Nabi idan tasaba apabila menyampaikan nasab. Itu lam yujawis Nabi tak melewati oleh intisab Ma'ad dabna Adnana akan Sayyidina Ma'ad ibn Adnan. Ada hadis jelas bahwa ketika Nabi menyebutkan nasabnya, Nabi tidak pernah melewati Sayyidina Ma'ad ibn Adnan. Sumayumsiku kemudian Nabi menahan. Wayakulu dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadzaba an-nasabuna. Orang-orang yang meneruskan nasab itu dusta. Tuh, kadaban nasabun. Marrota ini 2 kali, ausalasan atau 3 kali. Ini karena kita mau viral, karena kita mau heboh ya. Kadang-kadang kita sebutin tuh. Ya. Sama kayak mubalik kadang-kadang ya. Menyampaikan cerita-cerita yang riwayatnya maudu karena ceritanya seru. Wah, ceritanya menarik nih. Ada sahabat berlaku yang ya berperilaku yang di luar pikiran kita. Oh, kok bisa ya sahabat begitu? Gitu. Dia tetap sampaikan cerita itu karena ceritanya menarik. Padahal riwayatnya maudu. Artinya nggak jauh beda dengan perilaku orang-orang yang meneruskan nasab Nabi sampai Sayyidina Ibrahim. Karena itu menarik. Padahal Nabi bilang tuh, dusta an-nasabuna. Nabi bilang, kata Abdullah bin Abbas, ya kalau nggak 2 kali, 3 kali tuh Nabi sebut. Wakana Ibnu Mas'udin dan adalah Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud.
Idza qara'a apabila membaca oleh Abdullah bin Mas'ud qaulahu ta'ala akan firman Allah Ta'ala. Surah Ibrahim ayat 9. Alam yatikum naba'ul ladina min qablikum qaumi Nuhin wa Adin wa Samud walladina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Abdullah ibn Mas'ud ahli fikih dari kalangan sahabat. Kalau membaca surah Ibrahim ayat 9 beliau kasih komentar. Alam yatikum apakah belum sampai kepada kalian apa nabaul ladina min qablikum berita orang-orang dari sebelum kalian, yaitu kaum Nuh, berita tentang kaum Nabi Nuh. Ya. Wa Adin dan kaum Ad, wa Samud dan berita kaum Samud. Waladina mim ba'dihim dan orang-orang yang setelah mereka. La ya'lamuhum tak mengetahui hum akan mereka illallahu kecuali Allah. Jadi tiap Abdullah bin Mas'ud membaca ayat itu beliau komentar. Qala berkata Abdullah bin Mas'ud, kadaban nasabuna telah berdusta ahli-ahli nasab. Ai annahum yaddauna ilmal ansabi. Maksudnya kadaban nasabun ai annahum sesungguhnya mereka ahli-ahli nasab. Yaddauna mereka mendakwa. Mereka mengklaim ilmal ansabi, ilmu nasab. Ya. Kayak sekarang ya, imat mengklaim ahli nasab. Ya. Mengklaim ahli ilmu nasab. Wa qad nafallahu sungguh menafikan Allah ilmaha akan ilmal ansab anil ibadi dari hamba. Padahal di Quran jelas-jelas la ya'lamuhum illallah. Ya. Jadi kalau cara pikir orang awam yang gak punya pengetahuan nasab mudah. Membenarkan mereka zuriyah Rasulullah jauh lebih aman di akhirat ketimbang Anda mendus. Nah kalau ternyata benar, emang sanggup lu ketemu Nabi di akhirat kalau ternyata benar? Ya udah nyari aman, kata orang awam ya. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud tuh, oh Nabi Nuh tuh bin anu gitu. Goroh lu, kata Abdullah bin Mas'ud. Jelas-jelas la ya'lamuhum illallah tuh. Waqat ankarol imamu Malikun dan sungguh mengingkari Imam Malik. Imam Malik itu inkar. Alaman ropa'a nasabahu ila adama. Atas orang yang meneruskan nasab Nabi ila Adama sampai Nabi Adam. Jadi marah tuh Imam Malik tuh. Kalau ngelihat ada penceramah nyebutin nasab Nabi nyampe Nabi Adam. Karena ahli hadis kan. Wah, ahli hadis sensitif hal-hal begini nih. Ya. Au ila Ismaila atau sampai Nabi Ismail. Waqala dan berkata Imam Malik man akhbarahu bidzalika. Siapa yang mengabarkan dia tentang itu? Lu berani-berani nyebutin nasab itu, siapa yang ngasih berita? Wa kariha dan tak menyukai Imam Malik aidon juga. Ayar pa'a bahwa meneruskan nasabal ambiyai akan nasab para nabi. Misalnya Nabi Ibrahim bin Anu tuh gak suka juga Imam Malik. Mislu an yukola itu seperti dikatakan Ibrahimu ibnu fulanin. Ibrahim bin Fulan. Wakal dan berkata Imam Malik man yukhbiruhu bihi. Siapa yang mengabarkan dia dengan itu?
Wa adnanu bila roibin aisyakin. Nasab Nabi Sayyidina Adnan bila roibin tanpa keraguan aisyakin tanpa ragu. Kalau nasab Nabi sampai Sayyidina Adnan itu sahih. Anda mengingkari itu bermasalah akidah Anda. Inda dzawil ulumin nasabiyah inda dzawi di sisi orang ai ashabil ulumin nasabiyah di sisi pemilik-pemilik ilmu nasab. Bipathin nuni dengan fathah nun wasini dan sin. Ilad dabihi ya. Kepada azabih ail masbuhi tegesnya nabi yang disembelih bil amri dengan perintah Allah labil pili tidak dengan fakta. Nabi Ismail kan disembelih dengan perintah Allah, makanya julukannya zabih. Tapi secara fakta Nabi Ismail nggak disembelih, kan ditukar kambing kibas. Ismaila tegasnya Nabi Ismail zabih tu. Itu nisbatuhu wa muntama. Itu nisbatuhu ya nisbatnya Adnan wa muntama dan sampainya Adnan bil mimi dengan mim muntamah. Air tipa uhu ai terangkatnya Adnan wabuluguhu dan sampainya. Artinya nasabnya Sayyidina Adnan sampai Sayyidina Ismail itu bila syakin tanpa keraguan. Ya. Menurut ahli nasab gitu tuh, dipastikan nasabnya Sayyidina Adnan sampai kepada Ismail. Wapinuskotin dalam naskah lain muntahahu bilha'i dengan ha. Ilad dabihi Ismaila nisbatuhu wa muntaha. Pakai ha. Tuh, bukan pakai mim. Faqauluhu maka ucapan Barzanji nisbatuhu itu mubtadaun sanin mubtada kedua. Wal jaru wal majruru dan bermula jar majrur itu muta'alliqun berta'alluq bimahzupin dengan yang dibuang khobarul mubtada'i yaitu khobar mubtada. Jadi asal kalimatnya wa adnanu bila roibin inda dawil ulumin nasabiyah nisbatuhu wa muntamahu ilad dabihi Ismaila. Asal kalimatnya. Fa'azim alangkah agungnya bihi apa ayin nasabi nasab. Banyak zaedah. Domir barisnya jadi fa'il. Min ikdin berupa mutiara. Aikila datin kalung min jawahiro dari mutiara. Wah ini nahu nih Ling. Ya agak-agak jelimet nih kayak mimin pada ya. Faqauluhu maka ucapan musonib azim. Bifathil hamzati dengan fathah hamzah. Wa kasri zoi dengan kasroh huruf zo. Ala suratil amri atas bentuk fi'il amr. Wahwa bermula dia azim itu fi'lun madin padahal dia fi'il madi. Fi'la ta'ajubin dengan makna fi'il ta'ajub. Wal ba'u bermula ba huruf jar itu zaidatun tambahan fil fa'ili di dalam fa'il. Jadi dia mah setelah ba-nya tuh fa'il. Ba zaidah fil.
Wa qauluhu min ikdin, bermula ucapan musannif min ikdin itu tamyizun tamyiz. Min fi'li ta'ajubi, dari fi'il ta'ajub. Tafsiron tula ala soab, pakai alif. Tafsiron sebagai penafsir. Lidomiril barizi, bagi domir baris. Li'anna tamyiza yaji'u kasiron minat ta'ajubi. Karena sesungguhnya li'anna tamyiza, karena sesungguhnya tamyiz itu yaji'u datang kasiron seringkali minat ta'ajubi, dari ta'ajub. Ya. Karena tamyiz itu sering banget habis fi'il ta'ajub. Wa ba'da kulli maqtada ta'ajuba mayyiz ka'akrim bi abi bakrin aba. Wa qauluhu min, wal mana bermula makna pa'azim bihi min ikdin. Amrun azimun itu perkara azimun yang agung. Yuta ajabu yang takjub minhu dari amrun azim. Apa a'dhamu nasabin, yang ditakjubkan dari amrun azim. Apa a'dhamu nasabin, seagung-agune nasab. Yusbihu yang menyerupai husnahu. Yusbihu yang menyerupai apa husnuhu, keindahan nasabnya. Ikdan akan mutiara, akan permata. Saking agungnya nasab Nabi, keindahannya tuh seperti keindahan mutiara. Ibarat kata orang saat menjelaskan satu permata tuh, orang akan asyik menikmati karakteristik permata itu. Begitupun orang sangat menikmati saat menerangkan nasab dan leluhur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan keindahan. Ta'allaqot bil kopi. Ta'allaqot bermula fi'il ta'allaqot bil kopi. Qauluhu ta'allaqot bil kofi, dengan huruf qad. Ailamaat, maknanya bersinar, gemerlap. Apa kawakibuhu, bintang-bintangnya. Yang bersinar tuh bintang-bintangnya kalung. Ai jawahiruhu, maksudnya bintang tuh mutiara-mutiaranya. Ya. Asyabihatu, yang diserupai bil kawakibi, dengan bintang. Fil idoati, di dalam menyinari. Nasab Nabi itu bagaikan kalung, yang permatanya bagaikan bintang. Artinya bukan sekedar permata biasa. Kalung itu permatanya bersinar, bercahaya. Sebagaimana kau melihat bintang di waktu malam. Dia bercahaya. Itu disebut asyabihatu bil kawakibi fil idoha ala sabilil majaz bil isti'arati tasrihiyatil asliyah. Takrirnya syubbihatil jawahiru bil kawakibi. Syubbihatil jawahiru bil kawakibi bijami'il idoati pikullin. Dzukiral musyabbahu bihi wahudipal musyabbahu. Kalau dibuang musyabbahnya tasrihiyah.
Wastu irol labzu adalu alal musyabbahi bihi lil musyabbahi ala sabilil majaz bil isti'arati tasrihiyatil asliyah. Kenapa asliyah? Karena lapatnya adalah isim jamid. Ad-durriyatu bitaslisid dali dengan mengharokatkan dengan dibaca 3 harokat dalnya. Nih, orang baca rawi barzanji sama enggak beda tuh, ngaji sama enggak. Jadi bacanya boleh ta'allaqat kawakibuhud durriyah. Boleh ta'allaqat kawakibuhud darriyah. Boleh ta'allaqat kawakibuhud dirriyah. Boleh 3. Ail mudiatu. Tegesnya al mudiatu yang menyinari. Nusibatil kawakibu dinisbatkan apa al kawakibu bintang. Bintang-bintang ya. Ad-durriya yang permata. Dinisbatkan kawakib ila durri kepada dur. Kalau dibaca dur mutiara. Alladhi huwa lu'lu'ul azim yang mutiara itu adalah permata yang agung. Kalau dibaca dur tuh mutiara permata. Au ilad dari boleh, diri boleh. Alladhi huwal labanu yang dia adalah putih. Yang dia adalah susu. Libayadiha karena putihnya permata. Yang gemerlap permatanya yang bersinar boleh, yang putih boleh. Wa kaifala yuta'ajabu, wa kaifala yuta'ajab. Dan bagaimana tidak dikagumkan min azami hadan nasabi dari keagungan nasab ini. Bagaimana mungkin orang bicara nasab Nabi tidak takjub, tidak kagum. Wasayidu sedangkan asayid penghulu kita. Al-waw bermula waw lil hali waw hal. Wal halu bermula hal annal kamila. Sesungguhnya yang sempurna pisiyadati dalam kepemimpinan ala khalqillahi atas makhluk Allah. Bagaimana mungkin tidak takjub sedangkan Nabi Muhammad yang sempurna di dalam kepemimpinannya. Al-akramu yang mulia. Ail anpasu yang indah datan wasipatin. Fisik dan sifatnya. Ada orang alim banget. Pesek. Ya. Ada orang cakep banget. Bego. Ya. Kalau Nabi mah enggak. Fisik dan sifat itu number 1. Tuh. Ya. Bagaimana tidak wasitotuhu ai ajwadu jawahiril kiladatil ladipi wasatiha. Bagaimana tidak sedangkan Nabi itu wasitotuhu adalah pusatnya. Tengahnya. Ai ajwadu jawahiril kiladati tegesnya sebagus-bagusnya mutiara kalung yang ada di tengah-tengah kalung. Apa sih istilahnya? Buletannya tuh kan kalung kan benangnya. Ininya apa? Liontin apa? Tengahnya. Ya, matanya. Matanya. Sedangkan Nabi adalah matanya. Al-muntaqoh yang dipilih. Ayil muhtarotu yang dipilih. Suma ansyadal musannifu bimana dalika ta'ajubi baitaini minal qasidatil hamziyah
li Syekhil Arifil Kamili Muhammad ibn Sa'idin ad-Dallasiyi tsummal Busiriyi wallahu a'lam bishawab.